Namaku Alia. Aku terlahir Islam karena kedua orang tuaku beragama Islam. Aku yakin mereka Islam juga karena kedua orang tuanya. Aku tidak pernah melihat mereka sholat dan beribadah lainnya. Yang aku tahu, di KTP mereka beragama Islam. Bom, terorisme, jubah, dan jenggot, inikah Islam? Semua berita dan informasi itu sudah begitu membekas di dalam ingatanku, sehingga mampu membentuk pola pikirku dalam melihat dunia Islam. Dan sekarang aku akan berada di lingkungan yang notabene-nya mayoritas muslim taat. Kedua orang tuaku menginginkan aku mondok di pesantren. Mungkin teman-teman menganggapku sudah gila kalau mereka mengetahui keberadaanku sekarang ini. Kepergianku sama saja dengan bunuh diri. Entah sampai berapa lama aku bisa bertahan hidup. Tidak sepantasnya orang seperti dia menjadi pengurus masjid. Orang yang penuh dengan kebohongan, orang yang jahat, orang yang tidak pernah memperdulikan sesama. Apalagi orang seperti aku, orang tua yang kotor dan buta pula. Hafid adalah orang yang sangat jahat. Orang yang tidak pernah memperdulikan sesama. Pak? Orang yang sangat jahat sekali. Pak, makan dulu. Biar saya suapin. Orang yang sangat kejam. Tidak seharusnya dia menjadi penjaga masjid. Seharusnya kamulah yang harus menjadi penjaga masjid. Kamu orang yang baik. Orang yang selalu memperdulikan sesama. Bukan Hafid. Dia orang yang jahat. Pak, saya mau sholat dulu ya. Biar Bapak terusnya makannya. Ini Pak. Alia? Ya? Afwan, saya terlambat. Perkenalkan, Anissa. Anissa, orang yang kelak akan selalu berada dalam kehidupanku. Selama aku di tempat yang terasing, sekaligus guide dan mentorku. Sebelumnya, aku membayangkan Anissa itu adalah wanita muslim yang selama ini sudah menjadi stereotip dalam benakku.
Dan itu yang tidak kuharapkan. Tapi ternyata Ini namanya nasi kasreng. nasi kasreng. Iya, ini makanan khas daerah kami. Oh ya, kalau keputusanmu sudah bulat untuk mondok di pesantren, kamu harus rubah penampilan kamu. Merubah seperti kamu. Iya, Apa aku nanti tidak disangka teroris? teroris. Pakaian seperti ini bukan ciri-ciri dari seorang teroris. Tapi pakaian seperti ini telah disyariatkan oleh agama kita dan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya? Tapi kok aku lihat anak-anak di sekolah menggunakan jilbab bukan karena mereka takut pada peraturan Allah, tapi mereka takut pada peraturan sekolah. Semuanya berawal dari sini. Alasanmu masuk pesantren? Entah kenapa, senyum dan sambutannya yang hangat telah mencairkan ketakutan dan kesalahan dalam perspektifku terhadap Anissa. I'm sorry Anissa, perlahan-lahan aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Kami merasa sebagai teman lama yang kembali bertemu setelah sekian lama berpisah. Aduh, aya anjing galak euy. Kumaha ieu? Lamun keasup, ieu bingkisan kumaha? Ada apa, Dik? Hus, mantos ya. Kumaha hapunten teteh. Aya anjing galak. Anjing, mana anjing? Tuh, aya tulisanna. Tulisan ternyata bisa membuat orang yang membacanya langsung membentuk sebuah perspektif terhadap sesuatu. Luar biasa, rumah itu ternyata adalah rumah Anissa. Dan tulisan itu ternyata hanya sebatas tulisan untuk menakuti atau mempengaruhi pikiran orang-orang yang berniat jahat untuk masuk ke rumah. Padahal anjingnya itu tidak ada. Lucu, dan tanpa aku sadari, peristiwa yang kualami sejak pertama kali aku datang adalah sebuah pelajaran yang harus direnungkan. Kurang ajar si Hafid Borokokok. Seharusnya dia tidak pantas menjadi pengurus masjid. Makan dulu, Pak. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang setiap hari menyuapiku. Kenapa Bapak tahu? Bukankah, maaf, Bapak tidak bisa melihat? Saya memang tidak bisa melihat, tetapi saya bisa merasakannya. Iya, saya memang bukan dia. Saya orang yang diperintahkan oleh dia untuk menemui Bapak dan menyuapi Bapak. Dia khawatir Bapak sudah lapar. Lalu, kemana dia? Kenapa Bapak menanyakan dia? Bukankah yang terpenting ada orang yang menyuapi Bapak? Aku sangat suka dengan dia. Dia orangnya baik. Dia orang yang peduli terhadap orang-orang seperti aku. Bukan seperti Hafid, orang yang jahat, yang tidak pernah peduli pada orang-orang seperti saya. Bapak, orang yang selama ini memberi Bapak makan dan menyuapi Bapak sedang sakit. Memang, siapa dia? Dia adalah orang yang selama ini Bapak jelek-jelekan kepada orang lain. Dialah yang bernama Hafiz. Jadi, orang yang selama ini aku jelek-jelekan, dia adalah Hafid.
Tidak semua muslim itu menakutkan. Tidak semua muslim itu teroris. Dan tidak semua muslim itu adalah musuh kemanusiaan. Tidak adil bila semua orang atau kaum disamaratakan. Omongan dan tulisan bisa merubah perspektif dan pola pikir seseorang terhadap sesuatu. Dan itu bisa merusak. Alangkah baiknya, sebelum menjudge sesuatu, lihat, pahami, dan kenalilah dulu. Karena kita tidak tahu apakah kita ini berada di ranah politik atau tidak. Everything can be happen. Everybody, every time, everywhere. Who's know, but it's alive. All of us can be victim from a role and a role.